Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kebenaran hebat ini seringkali menjadi kontraproduktif atau sangat tidak bermanfaat dalam kehidupan banyak anak Tuhan, dikarenakan ketidakpercayaan yang dipicu oleh suatu alasan. Orang berkata, bagaimana mungkin orang hidup bisa lepas dari kekhawatiran? Sementara sepanjang perjalanan hidup kita, manusia selalu memiliki masalah. Sehingga orang berpendapat bahwa memiliki masalah sama dengan memiliki kekhawatiran. Maka apa yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 6 yang barusan kita baca tadi adalah merupakan sesuatu yang salah. Untuk itu mari kita membuktikan apakah konsep yang dimiliki oleh kebanyakan orang bahwa punya masalah sama dengan punya kekhawatiran itu adalah sebuah kebenaran. Sebab jika memang itu menjadi iya, maka Filipi 4 ayat 6 menjadi salah. Karena itu mari kita lihat, apakah cara berpikir itu kebenaran ataukah firman Tuhan adalah kebenaran. Kita mulai saja dengan sebuah pembuktian. Ketika orang dunia menemukan bahwasanya cara untuk melepaskan diri dari kekhawatiran hidup adalah dengan cara berpikir positif. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baik, bukan yang negatif atau sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baik, maka setiap orang dianjurkan atau diharapkan bisa terhindar dari kekhawatiran. Ketika seseorang menghadapi sebuah permasalahan, dia akan mengatakan bahwa syukur, saya punya permasalahan ini dan saya memiliki jalan keluar. Contoh yang paling mudah, ketika kita kehujanan tidak bawa payung, contoh yang paling mudah. Kalau toh kita kehujanan, kita tidak langsung serta-merta mengatakan, aduh saya kehujanan nih, nanti saya bisa sakit nih, nanti kalau sakit saya bisa berkelanjutan, demam, flu dan sebagainya. Tapi orang akan berusaha dengan pikiran positif, syukur saya cuma kehujanan. Kalau saya kehujanan, saya bisa nanti pulang minum air panas, teh panas, saya bisa istirahat, menyelimuti diri dengan kain hangat, dan saya percaya habis itu saya baik-baik saja. Itu positive thinking. Dan yang lainnya, ketika orang diajarkan untuk berpikir positive thinking seperti ini, diharapkan orang tidak resah akan segala sesuatu ketika kita menghadapi permasalahan. Dan dalam situasi seperti ini, saudara, sedikit atau banyak memang membawa keuntungan. Tapi ternyata positive thinking ini kemudian dibantah oleh para ahli dunia juga. Ketika orang mulai menemukan bahwa positive thinking memiliki sebuah kelemahan. Ketika mereka diharuskan memiliki sebuah kemampuan, bukan cuma sekedar daya berpikir saja. Maksud saya begini, saudara. Ada efek dalam berpikir secara positif, ada efek negatifnya. Para peneliti yang berkebalikan dengan positive thinking berkata bahwa berpikir positif kurang tepat bila diterapkan dalam situasi yang menuntut seseorang menyatakan prestasinya. Sebab berkaitan dengan menunjukkan prestasi, maka berpikir positif bukan cuma sekedar itu yang harus diunggulkan, tetapi orang tersebut diminta untuk menyatakan kemampuan realnya di lapangan. Orang yang berpikir negatif cenderung berusaha sekeras mungkin. Ini menjadikan dia memiliki motivasi yang kuat untuk berhasil. Sebaliknya, orang yang hanya berpikir secara positive thinking, dia cenderung untuk tidak berjuang mati-matian. Dua hal ini menjadi saling bertubrukan. Ketika dunia mengatakan melepaskan kekhawatiran adalah dengan cara berpikir secara positif. Sementara dunia pun menemukan positive thinking bukanlah
cara terbaik untuk seseorang bisa melepaskan diri dari kekhawatiran hidup. Hal sederhana ini menunjukkan kepada kita diberikan sebuah pemandangan yang bisa kita lihat bersama-sama. Bahwa apa yang disodorkan dunia sebagai solusi keluar dari rasa kekhawatiran itu bukan solusi terbaik. Bukan. Terbukti dengan 2 penelitian yang saling bertuburkan tadi. Lalu, apa yang ditawarkan Alkitab? Dalam Filipi 4 ayat 6 tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Alkitab lewat Rasul Paulus melarang setiap orang yang percaya kepadanya untuk khawatir dalam kehidupan ini atas bentuk permasalahan hidup seperti apapun juga. Apa yang menjadi solusi Alkitab ketika dia dengan begitu kuat, dengan begitu tegas mengatakan ini kepada setiap orang percaya? Jalan keluar terbaiknya adalah pribadi Allah itu sendiri. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tidak sama dengan Allah tidak berusaha untuk memahami kita dalam kesulitan hidup kita. Tapi di balik itu, dia memberikan solusi terbaik, dirinya. Karena itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Masih diberi koma. Kalimat berikutnya begitu hebat. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Allah telah menyediakan dirinya, menyediakan seluruh keberadaannya untuk mendengarkan kita ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan hidup yang paling sulit sekalipun. Bicaralah kepadanya. Apa yang menjadi penderitaanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi permasalahanmu. Dia mendengarkan kita. Itu sebabnya Tuhan melarang kita untuk khawatir terhadap segala bentuk permasalahan apapun. Kenapa? Karena dia mau campur tangan dalam hidup kita. Apapun. Kasih tahu Tuhan. Dia pasti menolong. Beritahu dia apa yang menjadi kesusahan. Dia pasti mendengarkan kita. Dan yang paling hebat, bagian terakhir, setelah Allah menyediakan dirinya dan berkata kepada umatnya supaya mereka jangan khawatir, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kemudian ditutup dengan sebuah kalimat, dengan ucapan syukur. Kalau sudah minta, kalau sudah mohon kepada Tuhan dalam doa-doa kita, ucapan syukur harus dibubuhkan di dalam setiap doa kita. Ini menjadi penting sekali. Karena dalam ucapan syukur itulah terletak iman kita kepada Allah. Kita percaya penuh setelah aku berdoa mengatakan seluruh pergumulanku kepada Allah. Aku percaya Engkau pasti menolongku Tuhan. Karena itu aku bersyukur kepadamu. Ucapan syukur adalah tanda iman bahwa Allah benar. Semua yang dikatakan oleh firman-Nya itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.